Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azima. Pada video kali ini saya akan menjelaskan, memberikan sedikit tutorial mengenai penggunaan OS simulator. Sebelumnya, apa itu OS simulator? Jadi, OS simulator adalah sebuah software simulator yang dapat mensimulasikan sistem kerja dari suatu sistem komputer, baik itu dari software maupun hardware. Baik, di sini saya akan coba menggunakan OS Simulator untuk mensimulasikan suatu program. Jadi untuk instruksi programnya ini sudah ada. Tuliskan instruksi dengan nama average untuk mengolah Y sama dengan 4 tambah 5 bagi 2 yang dimulai pada base 150 dan menggunakan register 5 dan register 6. Jadi kita coba di OS Simulator ini. Program name-nya yaitu average, base address-nya 150. Kemudian ini kita klik tombol add untuk menambahkan program average ini. Baik, di sini sudah ada nama programnya average. Kemudian kita perlu mengisi instruksi perintah-perintah ke dalam program ini. Kita pergi ke tab instruction, kemudian klik add new. Kemudian di sini perintahnya yaitu untuk mengolah Y sama dengan 4 tambah 5 bagi 2. 4 tambah 5 bagi 2, kemudian register 5 dan 6. Berarti di sini kita alokasikan terlebih dahulu nilai 4 ke register 5. Kemudian kalau sudah, jangan lupa opcode-nya ini kita gunakan move data to register. Kalau sudah, klik new instruction. Kemudian berikutnya yaitu 5 ke R6. Ini move juga opcode-nya, operand code-nya. Kemudian kalau sudah, klik new instruction. Kemudian berikutnya yaitu kita lihat di sini, kita close dulu. Y sama dengan 4 tambah 5, berarti operasi 4 dan 5 ini dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru dibagi dengan 2. Kemudian berikutnya, ini kita klik add new lagi. Kemudian kita pilih di tab arithmetic, kita klik add, kemudian source operand-nya ini kita pilih register, karena register 5 dan 6 ini sudah ada nilainya, sudah ada value. Untuk register 5 ini 4 dan register 6 5. Jadi kita bisa langsung menjumlahkan kedua register tersebut. Jadi untuk source operand-nya ini R5, untuk destination operand ini R6. Jadi sederhananya yaitu R6 sama dengan R6 ditambah R5. Kemudian kalau sudah, kita klik new instruction, add sudah. Kemudian berikutnya yaitu kita bagi, berarti divide, div. Kita divide register 6 dengan 2. Source operand-nya 2, destination operand-nya R6. Karena R6 ini nilainya yaitu nilai dari penjumlahan 5, yang mana 5 ini value dari R6 sebelumnya, ditambah dengan 4 ini value dari R5. Kalau sudah, klik new instruction, kemudian berikutnya pada data transfer, tab data transfer, kita klik, kita pilih store byte to memory. Source operand-nya ini kita ubah menjadi register R6 menjadi value-nya 0. Kemudian kalau sudah, instruction berikutnya yaitu
kita pergi ke control transfer, lalu kita end-kan atau kita selesaikan, atau simulatornya ini kita matikan. Kemudian kalau sudah, klik new instruction, close. Kemudian untuk menjalankan atau untuk mensimulasikan program yang baru saja kita buat ini, caranya yaitu pada tab program kontrol ini kita bisa menjalankan per tahap atau langsung dijalankan tahapan keseluruhannya. Pertama kita coba jalankan keseluruhannya terlebih dahulu. Sebelumnya ini kita klik instruction yang paling atas, karena kalau kita yang langsung ke yang paling akhir, ini tidak akan muncul apa-apa, karena ini instructionnya yaitu menyudahi atau mematikan simulatornya. Jadi kita pilih instruction yang paling atas, lalu kita run. Baik. Kemudian kalau sudah, di sini kita bisa lihat untuk nilai dari R5 dan R6-nya ini nilainya atau value-nya sama-sama bernilai 4. Untuk lebih jelasnya, ini bisa kita jalankan per tahap. Pertama kita klik pada tab register ini, kita klik reset all. Kemudian kalau sudah, kita jalankan lagi, kita klik instruction paling atas, kita klik step. Baik, di sini kita bisa lihat di general purpose registernya ini, value dari R5 ini sudah muncul 4. Jadi kalau kita lihat deskripsi dari instructionnya, copy the value, mengkopikan nilai 4 ke R5, maka R5 sama dengan 4. Jadi di sini sudah muncul. Kemudian kalau kita jalankan lagi, R6 sama dengan 5. Ini menjalankan instruksi yang kedua, yaitu copy the value 5 ke R6. Jadi R6 sama dengan 5. R6 value-nya 5. Kemudian kalau kita klik step lagi, R6 sama dengan 9, berarti ini menjalankan instruksi yang ketiga, add R5 R6. Nah, dalam deskripsinya yaitu R6 sama dengan R6 ditambah R5. Jadi R6-nya 5 ditambah R5 sama dengan 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian kita klik step lagi. R6 jadi 4. Kemudian kita lihat deskripsinya. R6 sama dengan R6 dibagi 2. R6 ini 9. 9 dibagi 2 itu menjadi pecahan, menjadi berkoma, 4,5. Jadi secara otomatis dibulatkan ke bawah menjadi 4. Kemudian berikutnya kita klik stop lagi. Ini tidak terjadi apa-apa karena kita mengalokasikan nilai R6 ini, nilai 4, ke dalam memori pada data address location-nya 0. Kemudian step lagi, selesai. Kita lihat deskripsinya. Help the CPU and the simulator. Jadi ini mematikan CPU-nya dan juga simulatornya. Kemudian berikutnya kita bisa juga mensimulasikan program dengan menggunakan compiler. Jadi programnya bisa kita buat codingannya terlebih dahulu, baru kita import ke dalam CPU instruction ini. Caranya itu pada tab advance. Tab advance yang ini, klik tombol compiler. Kemudian kalau sudah, pada program source ini, program source input,
Ini kita buat program, kemudian nama program yang ingin kita buat. Di sini saya coba menggunakan my program. Nama programnya ini bebas. Yang my program ini boleh apa aja. Silahkan disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Kemudian kalau sudah, di sini baru kita jalankan. Kita masukkan codingannya. Pertama i, variabel i sama dengan 0. Ini kita tidak perlu menuliskan tipe datanya karena kita di sini hanya menggunakan tipe data angka saja. I sama dengan 0. Kemudian di sini saya akan buat loop. Jadi untuk loopnya yaitu for n sama dengan 1 to 19. Jadi untuk n sama dengan 1 kurang dari 19, ini kita buat lagi x sama dengan n tambah i. Kemudian kalau sudah, next, lalu kita n. Kemudian kalau sudah dibuat programnya, kalau codingannya sudah selesai, kita perlu mengcompile source code-nya. Caranya yaitu kita pergi ke tab compile yang ada di bawah, compile, kita klik, kemudian tekan tombol compile. Baik, kalau sudah, untuk base address-nya, ini kita hilangkan saja centangnya, lalu kita ubah nilainya menjadi 100. Kemudian kalau sudah, kita klik load in memory. 100 sudah dipakai. Kita cek berarti di CPU simulatornya. Ini kita hapus saja, remove all programs. Kita balik lagi. Base address-nya jangan lupa diubah lagi jadi 100, kemudian klik load in memory. Baik, kemudian kalau sudah, kita coba jalankan. Ini karena kita menggunakan loop, jadi kita coba beberapa step awal terlebih dahulu. Untuk step pertama yaitu kita memasukkan nilai 0 ke dalam R3. Klik step R3 sama dengan 0. Kemudian berikutnya kita pindahkan atau kita copy nilai dari R3 ke R1. Maka R1 sama dengan R3. Kita klik step R1 sama dengan 0. Karena R3-nya ini juga 0. Maka kalau R3 sama dengan R1, maka R1 sama dengan 0. Kemudian berikutnya kita masukkan nilai 1 ke dalam R4 pada instruksi ketiga ini. Kita klik step R4 sama dengan 1. Kemudian instruksi berikutnya kita kopikan nilai dari R4 ke dalam R2. Jadi R2 sama dengan R4. Kita klik step R4 dan R2 ini nilainya sama-sama 1. Kemudian instruksi berikutnya kita masukkan nilai 19 ke dalam R4. R4-nya ini sebelumnya 1, kemudian kita ubah nilainya menjadi 19. Sudah klik step, R4 menjadi 19. Instruksi berikutnya, kita bandingkan nilai R4 dengan R2. R4-nya 19, bandingkan dengan R2. Kita klik step. Berikutnya, kalau sudah dibandingkan, jika R2 ini lebih besar daripada R4, maka codingan akan langsung lompat ke instruksi 67. 67 berarti yang ini selesai. Namun kalau kita lihat pada compare ini, compare R2 dengan R4, R2-nya ini masih lebih kecil daripada R4. Maka ini akan men-skip instruksi ini. Kemudian kita klik step. Instruksi berikutnya yaitu copy the value of R2 ke R5
Jadi R2-nya ini 1, R5-nya 0, maka nilai R5 ini akan mengambil nilai dari R2. Baik, R5 sama dengan 1, R2 juga sama dengan 1. Instruksi berikutnya, add R1 dengan R5. R5 sama dengan R5 tambah R1. R5 sama dengan R5 tambah R1. Karena R1-nya 0, maka R5-nya ini tetap sama, masih nilainya 1. Instruksi berikutnya yaitu kopikan nilai R5 ke R6. Kita langsung saja step. Nilai R5 dengan R6 ini nilainya sama-sama 1. Kemudian berikutnya, instruksi berikutnya, copy the value of R6 ke R3. Berarti R6 ini akan dikopikan ke dalam R3. Kita langsung start saja. Baik, di sini R3-nya sudah, value-nya sudah sama dengan R6. Instruksi berikutnya, add 1 ke dalam R2. R2 sama dengan R2 tambah 1. Kita klik stop. Karena sebelumnya 1, R2 value-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian instruksi berikutnya, jump to code at address 28 unconditional. Artinya, code ini akan lompat ke code pada nomor 28, berarti yang ini, tanpa kondisi. Berarti kita bisa langsung start saja. Baik, langsung otomatis lompat ke instruksi 28. Kemudian pada 28 ini di compare lagi. Compare R2 dengan R4. R2 dengan R4. Kita klik step. Kemudian jika sama, compare-nya, perbandingannya juga sama. Jika R2 lebih kecil daripada R4, maka codingan ini di skip. Artinya tidak akan berefek apapun ke dalam programnya. Jadi kita klik step lagi. Move R2 ke R5. R2 ke R5. R5-nya 1, R2-nya 2. Maka nilai R5 ini akan sama dengan R2. Baik, di sini R5 dengan R2-nya sama-sama 2 nilainya. Kemudian add R1 R5. Berarti R5 sama dengan R5 tambah R1. R1-nya ini tetap 0. Kita klik start lagi. Sama, tetap 2. Kemudian move R5 ke R6. R6-nya akan menjadi 2. Value-nya akan menjadi 2. Jadi 2. Kemudian move R6 ke R3. R3-nya 1. Maka jika instruksi ini dijalankan, R6 ini akan mengkopikan nilainya ke dalam R3. Klik step. Sama-sama 2. R6 dengan R3 value-nya sama-sama 2. Kemudian add 1 ke R2. Berarti R2-nya akan menjadi 3. Baik. Jump ke 28. 28 berarti yang ini. Ke instruksi yang compare. Baik. Mulai dari sini kurang lebih programnya melakukan looping. Kita langsung cepatkan saja ke akhir dari programnya. Kita klik run. Di sini programnya berjalan secara otomatis. Bisa dilihat di sini R2, R3, R5 dan R6-nya berjalan terus atau bertambah terus. Kemudian baik, di sini programnya sudah berhenti. Baik, kita bisa lihat di sini instruksi jam ke-67. Atau kita lihat compare-nya terlebih dahulu. Compare, instruksi compare-nya yaitu compare R2 dengan R4. Berarti R2 ini di compare dengan R4. Kita lihat lagi di instruksi jam ini, jam to 67. Kita lihat jika R2 lebih besar daripada R4,
sesuai dengan compare yang ini, sesuai dengan instruksi compare-nya ini, maka kodenya ini akan langsung lompat ke kode 67. 67 berarti yang ini. Berarti jika R2 lebih besar daripada R4, maka langsung selesai. Singkatnya atau sederhananya seperti itu. Kemudian ini kita coba lagi, misalnya dengan angka yang lain. Ini bisa kita hapus saja, remove all program. Kemudian balik ke compiler. Misalnya di sini kita coba dengan angka yang kecil saja, misalnya 10. Kita coba 10. Jangan lupa addressnya 100. Kemudian klik compile. Kalau sudah, klik load in memory. Di sini source code-nya kurang lebih sama, hanya saja kita ubah nilai loop-nya. Kalau tadi dari 1 hingga 19, artinya n lebih kecil dari 19, ini kita ubah menjadi 10, n lebih kecil dari 10. Kemudian kalau sudah, kita coba langsung saja. Kita klik tombol run. Baik, ini codingannya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Baik. Ini kenapa berhenti pada nilai R2 sama dengan 11? Karena kalau kita lihat pada code 63, code ke 63, code pada address 63 berarti yang ini, jump to code at address 28, berarti 28 yang ini. Ini kita compare nilai R2 dengan R4. Kita ingat-ingat nilai R2-nya ini. R2 sama dengan 11, R4 sama dengan 10. Berarti R2 lebih besar daripada R4. Kemudian dari address code 28, lanjut ke address code 33. Instruksi berikutnya. Kemudian dalam instruksi ini, jika compare ini, jika R2 lebih besar daripada R4, maka code akan lompat ke address code 67. 67 yang ini. Halt berarti memberhentikan CPU dan juga simulator. Baik, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.